Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Akuntansi Pengantar Pendidikan Ekonomi 2020 akan memaparkan materi mengenai special ledger. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kelompok 4 terdiri dari Leni Kurnia Oktaviani dengan NIM K76249, Merlin Marsyada dengan NIM K76255, Nadia Putri Dewi dengan NIM K76263, dan Olivia Aldisa dengan NIM K76269. Special Ledger. Materi pokok mengenai special ledger yang akan kami paparkan pada kali ini terdiri atas pengertian dan tujuan special ledger, jenis special ledger, keuntungan special ledger, dan cara penyusunan special ledger. Memasuki materi pokok yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan special ledger. What is a special ledger? Special ledger atau buku besar khusus sering disebut juga dengan subsidiary ledger atau buku besar pembantu atau buku besar tambahan, adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan akun piutang dan utang secara terperinci. Materi pokok yang selanjutnya mengenai jenis special ledger. Dalam perusahaan dagang atau merchandising company, buku besar tambahan yang digunakan yaitu buku pembantu piutang atau account receivable subsidiary ledger dan buku pembantu utang atau account payable subsidiary ledger. Jenis special ledger pada perusahaan dagang atau merchandising company yang pertama adalah buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang berasal dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Jenis yang kedua adalah buku pembantu utang yang berasal dari jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Advantage of subsidiary ledger atau manfaat dari buku besar pembantu. Yang pertama ada subsidiary ledger, menunjukkan dalam satu transaksi akun yang mempengaruhi satu pelanggan atau satu kreditur sehingga memberikan informasi terkini mengenai saldo akun tertentu. Jadi di sini kan subsidiary ledger itu mencatat utang dan piutang pelanggan atau kreditur. Nah, di sini adanya buku besar pembantu memudahkan kita untuk melihat saldo-saldo setiap pelanggan atau kreditur yang mengutang atau yang kita piutangin gitu. Nah, yang kedua itu ada subsidiary ledger, membebaskan buku besar umum dari rincian yang berlebihan. Jadi dengan adanya buku besar pembantu, buku besar umum tuh nggak harus merincikan rincian yang berlebihan. Jadi perincian-perincian yang lebih rinci itu kita rinciin di buku besar pembantu. Nah, akibatnya neraca saldo di buku besar nggak bakal tuh berisi saldo akun individu dalam jumlah yang besar. Nah, yang ketiga itu ada subsidiary ledger, membantu menemukan kesalahan dalam akun individu dengan mengurangi jumlah akun dalam satu buku besar dengan menggunakan control account. Jadi dengan kita udah bikin akun-akun utang dan piutang setiap pelanggan dan kreditur kita sendiri-sendiri nih tersendiri. Jadi kita lebih mudah tuh melihat kesalahan-kesalahan yang ada atau yang kita buat di dalam akun-akun tersebut. Jadi kita lebih mudah gitu meng-cross check semua akun-akun tersebut gitu.
Yang keempat, subsidiary ledger memungkinkan pembagian kerja dalam posting. Satu karyawan dapat memposting ke general ledger, sementara orang lain atau karyawan lain memposting ke subsidiary ledger. Nah, yang selanjutnya ada tahapan pencatatan buku besar pembantu. Tahapan yang pertama itu kita harus punya jurnal khusus dulu, ya kan. Pas udah kita punya jurnal khusus, lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu membuat buku besar umum dan buku besar pembantu. Kenapa kita buat buku besar umum dan buku besar pembantu? Karena tadi biar saldo-saldo yang di piutang dan utang tiap pelanggan dan kreditor kita bisa tahu tuh secara rinci, secara mudah gitu. Nah, memudahkan juga buku besar agar perincian di dalam buku besar itu nggak terlalu rumit gitu. Nah, di sini ada nilai utang dan piutang buku besar maupun buku besar pembantu, nilai saldonya akan sama besar. Kenapa? Karena di dalam buku besar itu tujuannya untuk memudahkan kita melihat perincian-perincian saldo utang dan piutang setiap di tiap pelanggan dan tiap kreditur, bukan untuk mengubah saldo piutang atau utang dari pelanggan maupun kreditur kita. Nah, setelah kita membuat buku besar dan buku besar pembantu, saldo-saldo yang ada di dalam buku besar dan buku besar pembantu kita pindahin ke daftar saldo. Materi pokok yang berikutnya yaitu penyusunan special ledger beserta contohnya. Berikut disajikan data jurnal khusus yang akan diposting ke buku besar pembantu utang dagang. Transaksi ini terjadi pada bulan April yang dilakukan oleh toko kita, toko abadi, dan toko asmana. Pada tanggal 2 April, toko kita melakukan transaksi pembelian sebesar 6 juta yang dicatat ke dalam kolom debit, dan di kredit juga dicatat utang dagangnya sebesar 6 juta. Dan pada tanggal 4 April, toko abadi melakukan transaksi pembelian peralatan sebesar 4 juta yang dicatat pada kolom debit, dan di kolom kredit juga dicatat utang dagangnya sebesar 4 juta. Lalu pada tanggal 8 April, toko asmana melakukan transaksi pembelian perlengkapan sebesar 2 juta, dan di kolom kredit juga dicatat utang dagangnya sebesar 2 juta. Jumlah saldo di kolom debit sama dengan jumlah saldo di kolom kredit. Di kolom debit, akun pembelian sebesar 6 juta, akun perlengkapan sebesar 2 juta, dan akun serba-serbi menghasilkan saldo sebesar 4 juta. Jika ditotal, maka totalnya itu akan sebesar 12 juta rupiah, sama dengan di kolom kredit di mana total saldo utang dagangnya itu sebesar 12 juta rupiah. Berikut disajikan rekapan saldo utang dagang dari toko kita, toko abadi, dan toko asmana. Pada tanggal 31 April, utang dagang toko kita itu berada pada kolom kredit sebesar 6 juta, maka saldonya juga dicatat di kolom kredit sebesar 6 juta. Saldonya itu dicatat sesuai dengan kolom kredit dan debit dari transaksinya, jadi tidak diubah. Apabila dicatat di situ kolom kredit, catatan awalnya ini kolom kredit, maka dicatatnya di sini juga kredit, tidak bisa berubah ke debit. Hanya untuk ngebalance atau gimana gitu. Lalu di toko abadi itu pada tanggal 31 April pada akhir periode dicatat bahwa utang dagangnya itu sebesar 4 juta dicatat di kolom kredit, maka saldonya juga sebesar 4 juta di kolom kredit. Pada toko asmana di akhir periodenya itu utang dagang dicatat di kolom kredit sebesar 2 juta, maka saldonya juga dicatat di kolom kredit sebesar 2 juta.
Ketiga saldo ini apabila dijumlahkan maka hasilnya akan sama dengan saldo utang di buku besar, yaitu sebesar 12 juta. Dan apabila saldo tersebut ketika dijumlahkan tidak sama, maka kita harus mereview transaksi-transaksi yang sudah dicatat sebelumnya. Apakah ada kesalahan atau ada salah dalam pencatatan, maka kita dapat memberikan pembenaran atau merevisi agar saldonya itu dapat balance dengan saldo utang di buku besar. Perhatikan contoh soal berikut ini. Disajikan data jurnal penjualan perusahaan dagang laris manis dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 2, tanggal 7, dan tanggal 9. Dengan akun yang terkait yaitu perusahaan dagang Sari dan Tuan Cahaya. Pada tanggal 2 dengan nomor faktur 02, perusahaan dagang Sari dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, piutang dagang di debit dan penjualan di kredit sebesar 2 juta. Pada tanggal 7, dengan nomor faktur 05, akun Tuan Cahaya dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, piutang dagang di debit dan penjualan di kredit sebesar 3.500.000. Pada tanggal 9, dengan nomor faktur 010, akun perusahaan dagang Sari dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, piutang dagang di debit dan penjualan di kredit sebesar 4 juta, sehingga didapati jumlah saldo piutang dagang di debit dan penjualan di kredit sebesar 9.500.000. Untuk syarat pembayaran 2/10 N/30 ini berarti 2% diskon untuk pembayaran dalam jangka waktu 10 hari dan jumlah penuh yang harus dibayar dalam waktu 30 hari. Berdasarkan jurnal penjualan perusahaan dagang laris manis berikut, dapat disajikan buku besar utama dan buku besar pembantunya. Berikut merupakan tampilan untuk buku besar utamanya. Ada akun piutang dagang dengan nomor akun 112 dan akun penjualan dengan nomor akun 411. Adapun saldo pada piutang dagang yaitu sebesar 9.500.000 di debit dan akun penjualan dengan saldo 9.500.000 di kredit. Untuk penempatan debit dan kreditnya disesuaikan dengan jurnal penjualan yang ada. Berikut merupakan buku besar pembantu piutangnya. Untuk buku besar pembantu piutang ini, akun yang dibuat yaitu akun-akun perusahaan yang terkait dengan jurnal penjualan perusahaan dagang laris manis, yaitu ada akun Tuan Cahaya dan akun perusahaan dagang Sari. Untuk akun Tuan Cahaya, terdapat satu transaksi berdasarkan referensi dari jurnal penjualan, yaitu sebesar 3.500.000 di debit, sehingga didapatkan saldo akhirnya itu 3.500.000 di debit. Untuk perusahaan dagang Sari sendiri, terdapat dua tanggal transaksi berdasarkan referensi dari jurnal penjualan, yaitu sebesar 2 juta di debit dan 4 juta di debit, sehingga untuk saldo akhirnya yaitu 6 juta. Dan apabila saldo dari perusahaan dagang Sari dan Tuan Cahaya ini digabungkan, maka hasilnya akan sama dengan buku besar umum dan juga jurnal penjualan perusahaan dagang laris manis. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah special ledger hanya diperuntukkan bagi merchandising company? Jawabannya tidak, karena perusahaan jasa pun apabila transaksinya kompleks seperti perusahaan dagang, akan memerlukan buku besar pembantu juga. Jadi, buku besar pembantu itu tidak hanya mutlak ada dalam perusahaan dagang, tetapi perusahaan jasa pun dapat menggunakannya, tergantung dari sekompleks apa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton.